Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf ya, saya terlambat. Karena saya cukup lelah ya. Minggu lalu ada tugas dari Untan mulai dari Selasa ya sampai Jumat. Jadi masih terasa lelah gitu, capek gitulah. Tadi pagi habis sholat subuh tidak ada niat tidur sih. Sambil mendengarkan ceramah di Trans TV ya tiap hari saya ya. Islam itu indah itu saya rutin ya dari mulai jam 5 sampai jam setengah 7 itu kan. Cuman sepertinya saya karena lelah sambil baring-baring tertidur pula. Baik ya, hari ini saya tidak menyampaikan materi karena yang lebih penting adalah saya mau menyampaikan terkait SOP untuk kuliah lapangan besok. Jadi kita insya Allah mulai besok ya udah kuliah lapangan berarti di kelompok 2 ya. Kita mulai di kelompok 2, suratnya alhamdulillah kemarin udah ditolong oleh Ardo Moan Sinaga ya. Kelas ini atau enggak ya Ardo Moan? Kelas B atau kelas A ya? Kelas ini. Kelas B saya, Pak. Oh ya. Sempat sarapan ke kalian nih? Udah sarapan semua kah? Baik ya, begini. Saya juga belum sempat untuk mengetik, tapi kurang lebihnya ada di kepala saya lah ya terkait dengan SOP ini karena saya sendiri yang buat SOP-nya. Pertama, SOP-nya ya. Pertama adalah terkait cuaca. Ya, cuaca harusnya tidak hujan ya. Nah, ini karena ini kita pembelajaran di lapangan, kemudian kalau hujan kan tidak efektif juga dan juga beresiko ya karena mungkin sebagian besar dari kita ini tinggalnya tidak di seberang sini ya. Kemudian yang kedua, ini kan start kita mulai kan beraktivitas di sana jam 6 ya, jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi berarti kalian harus memikirkan kira-kira jam berapa dari rumah berangkatnya gitu. Ya. Kalau misalnya mau disetting satu motor berdua, ya dibangsi saja waktunya, pastikan salah satunya akan ngumpul di tempat salah satunya gitu kan. Jadi diatur aja waktunya, yang jelas kita mulai di sana tuh jam 6 pagi. Kemudian jalur perjalanan wajib memilih jalur jalan ke arah sana itu yang paling aman. Ya, kalau di situ kan ada 2 jalur ya, jalur yang biasa yang jalur lama. Ya, itu ya lewat Siantan, jalur yang alternatif kan yang lewat 28 Oktober. Nah, mana yang lebih aman-aman di sini kan ada variabel terkait kepadatan kendaraan dan juga terkait dengan keamanan dari kejahatan ya. Kalau jam 6 itu saya kira sudah terang tapi masih relatif sepi ya. Kalau lewat 28 Oktober saya juga tidak terlalu familiar dengan jalan itu. Mungkin kalau dari segi keramaian lebih ramai lewat di jalan Siantan gitu ya.
Tetapi di Jalan Siantan itu jam 6 itu saya juga tidak tahu juga apakah kendaraan yang besar-besar itu sudah ramai atau tidak. Saya kira belum ya, jadi mungkin lewat di Jalan Siantan saja. Cuman ada di beberapa titik itu ada perbaikan jembatan. Menurut perkiraan saya itu sudah hampir, artinya sudah bisa dilalui lah ya. Kalau kemarin itu kan saya masih istilahnya agak sedikit ada pengarahan jalan gitu ya. Tapi itu tidak masalah lah ya. Jam 6 itu saya kira mungkin kalau sebelum jam 6 itu katakanlah turun dari rumah jam 5.15 gitu ya. Mungkin rentang antara jam 5 sampai antara jam 5 sampai jam 6 itu relatif belum ramai ya. Berhati-hati saja gitu. Kemudian kalian untuk wajib menggunakan jas alma mater. Selanjutnya adalah untuk terkait semua biaya kalian nanti itu ditanggung oleh fakultas atau jurusan, dan dananya ada dengan saya. Artinya gini, dari mulai sarapan, kemudian bensin, ya, itu nanti ada pergantian atau pokoknya ada biayanya. Nah, gitu ya. Saya nanti masih menghitung kalau memang bisa nanti ada ya dilebihkan lah untuk uang uang lelah atau apa ya. Tapi ini sebenarnya tidak ada masuk di dalam RAB ya. Tapi kan ini dananya dana amanah ya, jadi harus dikembalikan lagi ke mahasiswa lah gitu ya. Peralatan juga itu disediakan oleh jurusan ya, oleh saya nanti untuk mengelolanya. Insya Allah besok itu saya sudah ada di sana sebelum jam 6 ya, udah ada di sana. Karena rumah saya dekatnya, rumah saya di Saigon. Kemudian nanti di sana kita akan titik kumpulnya itu nanti di kantor lapangan ya, di kantor lapangan. Ya, kantor lapangan itu tidak jauh dari jembatan Timbang TPA ya. Nanti insya Allah saya ada di situ. Kemudian setelah nanti lengkap di kedua kelompok ini ya, kelompok yang dari kelas B dan kelas A, kita akan menggunakan motor ya, menggunakan kendaraan kita masing-masing itu menuju ke tapak reload sampah aja. Kalau saya menyebutnya tapak reload sampah karena di situ armada sampah itu dia sebelum mengambil ancang-ancang lah ya, mengambil ancang-ancang sebelum membuang sampah ya, termasuk dia head rate memutar gitu ya, kemudian memposisikan bagian belakang kendaraan itu di sisi pembuangan. Jadi sisi pembuangan ini berpindah-pindah bergantung kepada jadwal pemerataan sampah yang dilakukan oleh operator eskavator gitu ya. Jadi bisa boleh jadi nanti setiap hari itu berbeda, atau mungkin saya juga belum nanya apakah setiap minggu itu posisinya sama, kemudian minggu berikutnya berubah, itu belum juga atau tidak pernah juga saya tanyakan atau diinformasikan kepada saya gitu. Kemudian nanti komunikasi di lapangan terkait personil TPA dan juga pihak dinas itu saya yang akan melakukannya. Saya nanti
posisi kendaraan sebelum membuang sampah ya, berapa menit gitu sebelum membuang sampah, kita melakukan pengukuran ya. Jadi kalau untuk kepentingan ini ya, kepentingan pengukuran sampah ya, seperti foto yang pernah saya share ya di pada materi yang sebelumnya itu tidak perlu dia akurat sampai dalam satuan senti ya. Jadi itu kira-kira saja gitu, kira-kira tinggi ya, tinggi. Jadi yang diukur itu sebenarnya selisih antara maaf bukan selisih, yang diukur itu adalah kedalaman, sebenarnya kedalaman sampah yang dari bibir baknya itu gitu loh sebenarnya. Nah, itu yang diukur. Kita tidak mengukur kedalaman sampah itu mulai dari dasar, tidak sebenarnya. Sebenarnya cukup dengan menggunakan mistar yang pendek itu cukup, tapi saya menyediakannya mistar yang panjang ya, untuk jaga-jaga saja gitu. Jadi yang diukur itu aja. Nah, makanya pengetahuan mengenai jenis armada dan berapa kapasitas serta dimensi dari sampah yang digunakan itu merupakan suatu hal yang penting gitu. Kita hanya mengukur, nah karena kaidah kita ini adalah suatu pekerjaan ilmiah, maka kita akan mengambil nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu kan kita perlu ulangan ya. Minimal itu kan 3 kan. Nah, di sini kita melakukan 4 kali. Ya kita bagi aja, kita distribusikan. Ini adalah pertimbangan logis. Artinya kalau ada suatu segi 4 gitu ya, mungkin sisi sana, sisi sebelah kiri sekali atau 2 kali ya, sisi sebelah kanan sekali atau 2 kali, kemudian sisi yang berikutnya misalnya kita anggap ya ada 4 sisi ya, sisi 1 itu 1 sampai 2 kali, sisi yang 2 1 sampai 2 kali, sisi yang ketiga 1 sampai 2 kali, sisi yang keempat 1-2 kali dicatat. Nah, nanti form untuk mencatatnya ini akan saya siapkan gitu. Kemudian terkait dengan K3 kalian, nah ini penting ya, jadi ini juga ada pembelajaran terkait dengan K3 ya. Pertama, tadi kalian sudah saya minta untuk menggunakan jas alma mater ya. Itu sebenarnya juga untuk melindungi dari ya ini menggunakan pakaian berlapis lah ya. Kalau kita di lab itu kan menggunakan jas lab itu kan. Nah, kalau jas alma mater itu kan sampai ke ini ya tangan. Kemudian sarung tangan juga udah wajib saya yang menyiapkan, udah ada gitu ya. Cuman yang belum saya putuskan ini, kemarin saya berpikiran seperti ini ya. Jadi saya menyiapkan 8 masing-masing untuk kelompok 4 kan. Nah, nanti untuk hari berikutnya itu ya sarung tangannya itu juga yang digunakan. Nanti silakan kalian ada sarannya. Sarungnya ada sarung yang karet ya. Nah, juga pembelajaran daripada K3 ya, karena kita kan akan menyentuh barang-barang ya, menyentuh barang-barang yang notabene adalah berpotensi bisa berdampak negatif pada kesehatan kita gitu kan. Kemudian masker itu wajib ya. Bukan saja terkait dengan karena ini masih masa COVID, tetapi juga ini terkait dengan karena di sana itu bau ya, sampah itu bau ya, dan baunya itu bukan wangi, baunya itu bau busuk ya. Boleh jadi sampah yang diangkut itu udah beberapa hari di rumah. Mungkin orang yang membuangnya
tidak setiap hari, mungkin terkait banyak hal lah gitu ya, alasan gitu. Kalau petugasnya dia rutin untuk membuang sampahnya terjadwal terjadwal ya. Itu kan ada SOP-nya bahwa sampah itu tidak boleh lebih dari 2 hari atau 3 hari. Gitu ya. Kenapa? Kalau 2 hari 3 hari itu sudah memberi kesempatan kepada vektor penyakit itu untuk berkembang biak. Makanya dia SOP pengangkutan sampah itu harus setiap hari. Tidak boleh lebih dari 2 hari seingat saya. Itu SOP yang standar lah gitu ya. Karena memang tidak boleh di dalam di bak TPS itu dia juga terjadi pembusukan sebenarnya ya. Dia harus segera karena kalau udah terjadi pembusukan dia akan mengganggu secara estetika ya, bau ya. Kemudian juga mengundang vektor penyakit ya. Dan alasan-alasan lainnya gitu kan. Seperti itu. Masker juga saya siapkan. Jadi untuk yang besok yang saya insya Allah nanti ini coba saya siapkan. Artinya gini, kelompok yang besok yang Selasa itu baik dari kelas A maupun kelas B itu tinggal mengambil peralatan-peralatan ini termasuk masker ya. Mungkin nanti termasuk hand sanitizer dan fresh care ya. Fresh care itu ya untuk untuk melawan bau ya atau untuk mengakali bau yang masuk ke supaya baunya tidak busuk itu biasa dikasih fresh care aja di maskernya gitu. Kalau saya ya jadi kalau ya secukupnya aja dicolet ya. Kalau saya karena udah terbiasa itu biasanya ya cukup banyak gitu sampai panas kadang gitu ya. Karena saya suka mencium bau minyak wangi eukaliptus gitu ya. Kita itu merangsang kalau bau busuk ya itu kan kita respon otak itu kita akan mengatakan tidak nyaman gitu ya, dan itu membuat kita biasanya bete atau gimana gitu ya. Tapi kalau dicolet dengan itu dia akan dialihkan gitu baunya itu atau dilawan baunya itu tidak bau busuk tetapi bau aromaterapi itu gitu. Dan itu juga akan mempengaruhi pada penerimaan pada saraf ya, intinya itu. Kemudian nanti silakan nanti dibagi ada yang untuk mengukur ya. Kalau mengukur saya lebih condong mengarahkan kepada yang laki-laki. Walaupun bukan berarti perempuan tidak bisa melakukannya ya, tetapi biasanya laki-laki ini dari kecilnya kan memang udah suka manjat-manjat ya. Walaupun saya tuh lihat di keluarga saya itu ada yang juga yang perempuan ya masih kecil itu juga ada juga beberapa yang suka manjat-manjat juga. Dan jadi kan nanti di baknya itu masih posisinya di atas gitu. Jadi mungkin perlu manjat sebentar aja sebenarnya di posisi ini, manjat sebentar, ukur berapa senti dari bibir bak itu. Sebelah sana 4 kali lah gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada yang mencatat, ada yang mengambil foto. Nah, silakan nanti itu yang. Kalau saya sempat untuk menyiapkan peralatan itu akan saya drop di prodi. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Bu Sri. Silakan kalian ambil dari kelas A dan kelas B ya. Nah, silakan kalian itu sudah melakukan komunikasi hari ini dengan kelas A gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti untuk mata kuliah PBPAP tetap masuk, tapi kita
akan diskusi materi yang sudah saya sampaikan yang kemarin. Ya. Di jam 10 nanti ya. Silakan kalian baca, mana yang belum mengerti kalian tanyakan. Mungkin itu saja hari ini kita yang ringan-ringan saja. Mungkin insya Allah nanti yang di kelas A itu baru saya ngasih materi baru, nanti videonya saya share ke kelas B gitu. Jadi seperti itu aja, lebih efektif dan kalian lebih hemat dari segi kuota internetnya gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Udah oke? Halo? Belum ada, Pak. Ya. Siapa tuh? Muhammad kah? Muhammad Kevin yang mau nanya? Cukup, Pak. Belum ada, Pak. Belum kah? Oke ya. Baiklah, kalau sudah cukup jelas, saya pun akan bergegas untuk menyiapkan segala hal ini. Jadi memang kemarin itu saya dari hari Selasa kan pagi ya, itu karena saya pikir saya menerima amanah dari Untan ini, jadi memang tugas dari Untan, ada surat tugasnya terkait dengan sebagai tenaga ahli untuk pemilihan direktur PDAM Sintang ya, Perumdam ya, namanya Perumdam Tirta Senentang ya, mungkin ada yang dari Sintang sini ya. Itu memang perjalanan darat ya, dari pagi Selasa kemudian pulangnya Jumat juga perjalanan darat, memang cukup lelah lah saya ya gitu. Baik ya, kalau tidak ada, mungkin ada hal lain di luar dari ini yang mau ditanyakan atau pelajaran yang belum jelas, silakan. Kapanpun melewat WA pun boleh ya, kalau ada yang belum jelas terkait mata kuliah yang saya ampuh ya, baik PPPAP maupun pengelolaan sampah ya. Materi untuk pengolahan persampahan ini pada hari ini memang sebenarnya ada ya. Materinya ada, cuman nanti saja di hari besok ya. Kalau kelas A besok kah? Benar ya, besok ya kalau nggak salah, itu videonya akan saya share. Saya kan kemarin udah share berapa video ya untuk kalian pelajari. Baik, kalau tidak ada, boleh kita sudahi ya. Silakan kalian yang belum ngopi, mungkin belum sempat sarapan dan belum sempat mandi ya, dilanjutkan aktivitasnya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Saya adalah orang yang tidak suka juga untuk menyia-nyiakan waktu ya. Tapi kadang-kadang itulah kadang-kadang terlalu idealis sampai istirahatnya kurang dan jatuh sakit kemarinnya. Tapi memang kita perlu seimbang lah ya antara beraktivitas, istirahat dan juga bersenang-senang dengan teman-teman, orang-orang terdekat kita ya. Kongko-kongko itu penting, tapi tidak perlu lama ya. Kita bersosialisasi itu juga kita refreshing ya. Itu ada energi ya. Di warung kopi tapi memang tidak boleh lama, kita harus seimbang lah gitu kan. Dan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan kita laksanakan, kewajiban kepada orang tua ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siap.